Di dalam keheningan ruang pertemuan yang suci, sebuah cahaya hologram membelah kegelapan, menampilkan cuplikan maut yang terekam dalam situs sisa pertempuran. Aura yang terpancar dari proyeksi itu begitu pekat, seolah-olah kegelapan itu sendiri merayap keluar dari layar. Di sana, seorang sosok misterius berdiri tegak, menjadi penghalang antara maut dan harapan. Tekanan batin menyelimuti para tetua saat mereka menyadari betapa tipisnya garis antara keselamatan dan kehancuran. Yunming menatap layar dengan tatapan tajam. Suara berat dan penuh analisis, inilah rekaman sesaat dari kejadian yang mengguncang itu. Lihatlah aura ini. Master roh jahat ini bukan sekadar musuh biasa, kekuatannya telah menyentuh atau bahkan mungkin sudah mencapai level super Doluo yang mengerikan. Joshi menyipitkan mata. Nada suaranya terdengar penuh kekaguman sekaligus waspada dan sosok yang menyelamatkan Tang Wulin itu. Kekuatannya pun benar-benar di luar nalar. Bukan seseorang yang bisa kita remehkan. Tatapan Yunming beralih pada siluet cakar raksasa yang merobek ruang di dalam rekaman tersebut. Sebuah teknik yang sangat dikenal, namun dalam skala yang mustahil bagi seorang pemuda, kata-kata itu meluncur dari bibirnya, membawa beban sejarah yang berat. Yunming bergumam dengan nada rendah namun menggelegar kakar emas jelapi Dark Golden Red Claw. Dark Golden Red Claw itu adalah kemampuan yang sangat langka, terlebih lagi untuk bisa melatihnya hingga ke tingkat sehebat ini. Mengapa aku tidak pernah mendengar ada ahli yang memilikinya? Cai Yuir terperanjat, suaranya bergetar oleh rasa keheranan. Joshi menarik napas panjang, api di dalam matanya meredup sejenak, berganti dengan keraguan yang mendalam. Ia teringat akan murid kebanggaannya, seorang pemuda yang memikul takdir naga di dalam darahnya. Ruangan itu kini dipenuhi oleh kabut kecurigaan yang mengarah pada satu organisasi besar yang menguasai teknologi roh di dunia. Joshi menatap Yunming dengan serius, nada bicara mendesak. Yunming, aku ingat Tang Wulin juga memiliki kemampuan Dark Golden Red Claw ini, bukan? Yunming mengangguk pelan, netranya berkilat dingin benar. Namun, cakarnya menyatu dengan kekuatan garis keturunannya sendiri yang ia sebut sebagai Golden Dragon Red Claw. Kekuatannya berasal dari Spirit Ascension Platform milik Menara Penyalur Roh. Joshi wajahnya mengeras. Suara menjadi dingin dan penuh intimidasi, maksudmu. Mungkinkah Master Roh misterius ini adalah orang dari Menara Penyalur Roh? Yunming menoleh ke samping. Sorot matanya menembus dinding ruangan seolah melihat pengkhianatan. Sumber yang paling masuk akal bagi munculnya Master Roh kuat yang tidak terdeteksi oleh radar kita hanyalah Menara Penyalur Roh. Aku akan mencari pembuktian langsung kepada mereka. Sekarang, mari kita bahas tentang para pemuja roh jahat itu. Langkah kaki Yunming bergema di aula yang luas, seiring dengan titah yang ia jatuhkan. Keberadaan Master Roh jahat yang kian merajalela adalah noda bagi kedamaian benua. Namun, di tengah badai yang mengintai, sebuah undangan diplomatik datang dari seberang lautan, membawa peluang sekaligus tantangan bagi generasi muda Shrek. Yunming berdiri tegak, suaranya mutlak seperti dewa yang memberi perintah. Eksistensi Master Roh jahat semakin liar belakangan ini. Perintahkan murid pelataran dalam untuk bergabung dalam misi pengepungan. Hubungi Sekte Tang, gerakan seluruh jaringan informasi kita untuk melacak keberadaan mereka hingga ke akar-akarnya. Cai Yuir melangkah maju dengan anggun, memegang sebuah dokumen Master Pavilion. Kekaisaran Starluo berharap kita dapat mengirimkan delegasi pertukaran pelajar ke benua mereka. Menurut Anda, Yunming tersenyum tipis. Sebuah rencana tersirat di balik tatapannya. Boleh kirimkan murid-murid jenius dari tahun pertama dan kedua pelataran luar 10 orang. Dan biarkan Wu Jangkong yang memimpin tim. Terutama Tang Wulin, dia wajib ikut. Itu akan menjauhkannya dari incaran para Master Roh jahat untuk sementara waktu. Kabar tentang pertukaran pelajar itu menyebar bagaikan api di padang rumput. Di koridor akademi yang megah, semangat membara bertemu dengan keangkuhan yang membeku. Tang Wulin dan kawan-kawannya kini berdiri di ambang ujian besar. Sebuah kompetisi melawan senior mereka sendiri. Sebuah taruhan yang akan menentukan kehormatan dan sumber daya masa depan mereka. Murid senior menatap remeh, suara sinis. Hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum pertandingan melawan kelas 1 tahun ketiga. Kalian sebaiknya bersiap, jangan sampai kalah terlalu memalukan. Tang Wulin menatap balik dengan tenang. Namun tegas, Anda begitu yakin bahwa kami pasti akan kalah? Guru tersenyum penuh arti. Jika kalian benar-benar bisa menang melawan mereka, Akademi akan menanggung seluruh biaya material untuk pembuatan battle armor satu kata kalian. Bagaimana? Tertarik. Tawaran itu bagaikan bensin yang menyulut api ambisi. Namun, di sudut lain akademi, di balik pintu kelas 1 tahun ketiga, tawa meremehkan pecah. Bagi mereka, menantang senior adalah tindakan bunuh diri yang konyol. Murid kelas 3 tertawa sombong. Bocah-bocah kecil itu ingin menantang kita. Benar-benar tidak tahu diri.
Cahaya matahari menyinari arena pertandingan. Namun hawa dingin kesombongan menyelimuti tim tahun ketiga. Mereka adalah para elit yang telah mencapai tingkat Soul King di usia muda. Dipimpin oleh Lee Qian Kun, sosok benteng berjalan dengan pertahanan yang tak tertembus. Mereka memandang rendah musuh yang level kekuatannya bahkan belum menyentuh angka 50. Lee Qian Kun berdiri dengan tangan bersedekap. Suara penuh otoritas. Aku sudah mendengar situasi di tahun pertama dan kedua, YC. Paling tinggi kekuatan mereka hanya mencapai level 40. Apa yang perlu dikhawatirkan? Mojue menatap dingin. Suara flat namun tajam. YC, kapan penyakit sombongmu itu akan sembuh? Aku sudah menyelidiki. Bocah-bocah itu memiliki setidaknya 2 kombinasi keterampilan fusi jiwa. Jika kita tidak waspada, kita bisa dipermalukan di depan umum. Mojue terus membeberkan fakta yang mengejutkan tentang seorang pemuda di tim lawan yang bukan hanya seorang petarung, tapi juga seorang pengrajin jenius yang kemampuannya telah diakui oleh para master. Moju menatap Cakrawala dengan serius. Terlebih lagi, salah satu dari mereka dikabarkan telah mendekati level penempa tingkat 6. Ia mampu menempa logam spiritual dengan tingkat harmoni di atas 80%. Saat kita meningkatkan battle armor kita ke tingkat 2 nanti, kita mungkin akan butuh jasanya. Akhirnya, hari yang dinantikan tiba. Langit biru membentang luas di atas arena Shrek, menjadi saksi bisu bagi bentrokan antara talenta murni dan pengalaman yang matang. Angin berhembus membawa aroma persaingan yang menyesakkan dada. Di satu sisi, para senior yang mencoba bersikap murah hati namun penuh tipu daya, dan di sisi lain, Tang Wulin beserta kawan-kawannya yang membawa api tekad yang tak kunjung padam. Lee Qian Kun tersenyum tipis, nada suara seolah memberi ampunan. Kalau begitu, kita tidak boleh terlalu berlebihan. Berikan mereka sedikit ruang untuk bernapas. Jangan biarkan mereka kalah terlalu cepat. Yezi menatap arena dengan mata berbinar licik. Aku akan ikut dalam pertandingan 1 lawan 1 saja agar lebih cepat selesai. Jika mereka ternyata cukup hebat di pertarungan tim, barulah aku akan serius. Gong bertalu memecah kesunyian. Di tribun kehormatan, para tetua mengawasi dengan mata yang tak berkedip. Tang Wulin berdiri di barisan depan, auranya mulai terpancar perlahan, menekan rumput di bawah kakinya. Inilah awal dari pembuktian. Apakah naga muda ini akan terbang melampaui awan, atau justru terhempas oleh tembok raksasa yang bernama senioritas? Ujang Kong berdiri dingin, tatapannya setajam pedang es. Apakah kalian semua sudah siap? Tang Wulin menatap lurus ke depan, tinjunya terkepal erat. Kami siap. Di bawah cakrawala Akademi Shrek yang agung, Ujang Kong berdiri tegak bagaikan pedang yang tertancap di bumi utara. Di hadapannya, barisan jiwa-jiwa muda bergetar dalam antisipasi. Namun netra sang guru hanya memantulkan ketenangan yang membekukan. Ia mulai menunjuk satu persatu, memilih bidak-bidak terbaik untuk memulai tarian maut di atas arena. Ini bukan sekadar kompetisi, ini adalah upacara pembuktian bagi mereka yang berani melompati batas usia dan pengalaman. Wu Jangkong menatap tajam ke depan, suara dingin dan berwibawa. Pertandingan segera dimulai. Inilah urutan kalian. Babak pertama, Yuanen Yehui. Babak kedua, Ye Xinglan. Dan babak ketiga, Wu Shiduo. 3 pertandingan awal adalah duel 1 lawan 1. Yuanen Yehui. Po Ye Xinglan, Wu Shiduo serentak, nada tegas dan penuh tekad kami. Siap. Wu Jangkong memalingkan wajahnya sedikit, membiarkan aura dinginnya menyelimuti ketiga gadis itu. Kata-katanya bukan lagi sekadar instruksi, melainkan titah yang tidak menerima kegagalan. Ia menginginkan mereka meledak di sana, tanpa menyisakan sedikit pun penyesalan. Ujang Kong setengah berbisik namun tajam, netra berkilat. Jangan pernah memikirkan pertarungan tim yang akan datang. Keluarkan seluruh kemampuan kalian di sini. Habiskan setiap tetes energi dalam nadi kalian. Kalian harus menumbangkan lawan dengan cara apapun. Udara di arena terasa semakin tipis saat Yuanen Yehui melangkah maju. Rambut merahnya yang pendek tampak seperti api yang siap melahap siapapun yang menghalangi jalannya. Setiap langkahnya meninggalkan jejak tekanan batin yang berat. Seolah-olah berat badannya telah berlipat ganda seiring dengan tekadnya yang mengeras. Di belakangnya teriakan dukungan pecah, mencoba meruntuhkan dominasi aura senioritas yang menekan arena. Wu Jangkong menunjuk ke arena, suara tegas sekarang. Pertandingan pertama. Yuanen Yehui, naiklah ke panggung. Yuanen Yehui menjawab singkat, nada dingin namun mantap. Siap. Teman-teman Tang Wulin berteriak penuh semangat. Yuanen, semangat! Berikan kita kemenangan pembuka yang gemilang. Dua sosok kini berdiri berhadapan di pusat panggung yang maha luas. Di satu sisi, Yuanen Yehui yang diam bagaikan gunung batu, dan di sisi lain, Wurui dari kelas 3 yang tersenyum lebar. Namun, senyum itu tidak sampai ke matanya. Itu adalah senyum seorang pemburu yang menganggap mangsanya terlalu kecil untuk dikhawatirkan. Kata-kata manis yang keluar dari bibirnya tak lebih dari sekadar racun yang dibungkus madu. Wurui tersenyum ramah namun meremehkan. Halo,
Aku Wurui dari kelas 1 tahun ketiga. Aku sudah banyak mendengar tentangmu, ketua kelas 2 tahun pertama. Pemilik jiwa kembar ya, cukup mengesankan untuk anak seusiamu. Yuanen Yehui menatap datar. Suara rendah tahun kedua kelas 1, Yuanen Yehui, Wurui tertawa kecil. Nada suara seolah memberi nasihat. Jangan memaksakan diri jika kau tidak bisa bertahan. Dik, tenang saja. Sebagai kakak kelas, aku pasti akan menahan diri sedikit. Bagaimanapun, kita semua adalah teman sekolah kan? Berusahalah dengan keras. Siapa tahu suatu hari nanti kau bisa mencapai levelku. Yuanen Yehui hanya diam. Neterannya semakin tajam menunjukkan amarah yang terpendam. Di pinggir arena, Xie hampir saja melompat dari tempat duduknya. Ia tak tahan melihat keangkuhan yang memuakan itu. Namun, di atas arena, atmosfer berubah seketika. Wasit melangkah maju, membelah ketegangan yang sudah mencapai titik didih. Kehangatan palsu Roy runtuh saat teguran datang dari bangku cadangannya sendiri, mengubah drama percakapan menjadi kesiapan tempur yang mematikan. Xie menggeritakan gigi, wajah memerah karena geram orang ini bicara terlalu banyak sampah. Yuanen, hajar dia sampai tidak bisa bicara lagi. Senior kelas 3 berteriak dari kejauhan. Wurui, tutup mulutmu. Berhenti bicara omong kosong dan segera selesaikan ini. Wurui wajahnya berubah konyol, terkejut. Baiklah, aku hanya ingin menunjukkan sedikit rasa persahabatan. Tiba-tiba suara wasit menggelegar memotong seluruh kebisingan. Angin puyuh energi mulai berputar di sekitar kedua petarung. Inilah saatnya bagi sang Titan untuk menunjukkan bahwa ukuran dan usia tidak menentukan siapa yang akan berlutut di akhir laga. Wu Jangkong mengangkat tangan. Suara menggelegar sekarang, pertandingan secara resmi dimulai. Angin berembus membawa aroma persaingan yang menyesakkan dada. Di satu sisi, berdiri seorang pemuda dengan senyum tipis yang menyembunyikan sejuta tipu daya. Matanya berkilat, memandang rendah sosok yang berada di hadapannya. Sioluila seluruh dunia berada dalam genggamannya. Kakak senior tersenyum sinis, nada suaranya meremehkan namun penuh peringatan adik kelas. Kau harus lebih berhati-hati. Dunia ini jauh lebih luas dari apa yang sanggup kau bayangkan dengan akal sehatmu. Tanpa sepatah kata pun, Yuanen Yehui membalas tantangan itu dengan tindakan. Tubuhnya melesat bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya, membelah udara dan menciptakan gelombang kejut yang menggetarkan permukaan tanah. Sebuah terjangan tanpa ragu. Namun, ia tak menyadari bahwa ia sedang melangkah masuk ke dalam jebakan yang telah tersusun rapi. Tiba-tiba, sebuah ledakan energi murni meledak. Tubuh Yuanen Yehui diselimuti cahaya keemasan yang menyilaukan. Otot-ototnya mengembang dan auranya berubah menjadi sosok Titan yang mampu meruntuhkan gunung. Itulah teknik Vajra Titan yang legendaris. Namun, di hadapan kekuatan fisik yang luar biasa itu, sang lawan tidak sedikit pun menunjukkan rasa gentar. Urui, tenang, tangannya memegang kitab dengan elegan, suaranya dingin menarik. Teknik penguatan tubuh yang sangat langka. Namun, di hadapan kitabku, kekuatan kasar hanyalah sia-sia. Urui, terbelalak, suaranya bergetar karena terkejut sial. Luar biasa, bagaimana mungkin ukuran tubuhnya bisa berubah secara drastis dalam sekejap mata. Seketika, Wurui membalikkan halaman kitabnya. Cahaya hijau zamrud meledak, memuntahkan ribuan sulur tanaman berduri yang bergerak dengan kecepatan yang mustahil. Sebelum Yuanen sempat menghantamkan tinjunya, tanaman merambat itu telah membelit tubuh raksasanya, mengunci setiap persendian dengan kekuatan yang melumpuhkan. Wurui menyipitkan mata, nada suara menyayat. Sekarang kau tidak bisa bergerak lagi bukan? Nikmatilah jeratan alam ini. Tanggulin terkejut, bergumam mencari tahu apa yang telah digunakan Wurui. Teknik macam apa itu? Apakah itu tipe tanaman? Tunggu, roh bela diri miliknya adalah kitab itu. Ia menyimpan kemampuan elemen lain di dalamnya. Inilah keunikan yang mengerikan dari Heavenly Book. Setiap cincin jiwa yang dimiliki Wurui memungkinkannya untuk menyimpan satu teknik jiwa dari orang lain atau monster jiwa di dalam kitabnya. Ia bukan hanya seorang petarung. Ia adalah perpustakaan berjalan yang menyimpan ribuan cara untuk menghancurkan lawan. Wurui tertawa dingin, menatap Yuanen dengan sombong. Tenagamu memang besar, junior. Tapi di hadapan koleksi teknikku, kau hanyalah seekor binatang buas yang masuk ke dalam kandang. Yuanen Yehui menggeram, otot-ototnya menegang hingga titik tertinggi, berusaha memutus sulur yang kian mencekik. Namun, Wurui tak membiarkan ada celah sedikit pun. Baginya pertarungan ini hanyalah masalah membalikan halaman buku. Melihat kekuatan titannya terdesak, Yuanen Yehui tak punya pilihan lain. Ia harus membongkar kartu as yang selama ini ia sembunyikan. Udara di arena seketika menjadi dingin, dipenuhi dengan aura kematian yang menyesakkan. Cahaya ungu kegelapan meledak, menelan wujud raksasa Titan dan menggantinya dengan sosok yang jauh lebih misterius.
Hurui terperanjat, mata terbelalak dan suara gemetar apa? Teknik jiwa macam apa ini? Bagaimana bisa seorang pria berubah menjadi wanita secara total? Dari balik kepulan asap ungu, muncullah seorang wanita cantik dengan sayap hitam yang megah membentang. Itulah wujud asli dari roh bela diri kedua Yuanen Yehui, Fallen Angel malaikat jatuh. Keanggunan yang membawa kehancuran, Yuanen Yehui suara berubah menjadi dingin, tajam dan penuh tekanan. Kau punya banyak trik dalam kitabmu senior. Tapi, apakah kau mampu mereplikasi kekuatan kegelapan yang mengalir di darahku ini? Aku akan menggunakan teknikmu untuk mengulur waktu dan menghancurkanmu dari dalam. Transformasi telah sempurna. Arena kini menjadi saksi bisu atas bangkitnya kekuatan terlarang. Apakah Urue mampu menampung kegelapan malaikat jatuh di dalam kitabnya, atau justru kitab itu akan hangus terbakar oleh api dendam Yuanen? Cakrawala seolah tertutup oleh tabir duka. Yuanen Yehwe, dalam wujud malaikat jatuh, membentangkan sayap kegelapannya hingga menelan seluruh cahaya di arena. Keheningan yang mengerikan menyelimuti udara, di mana setiap bulu hitam yang gugur membawa beban aura kematian yang tak terlukiskan. Rui, yang semula berdiri congkak, kini mendapati dirinya terkepung dalam labirin bayangan yang ia ciptakan sendiri melalui replikasi yang gagal. Yuanen Yehui menatap dingin dari singgasana udara. Suara bergema penuh otoritas. Kau berpikir replika lemah itu mampu menahan langkahku? Sadarlah senior, kekuatan sejati tidak bisa sekadar disalin dari lembaran kertas kuno. Itu hanyalah boneka tanpa jiwa yang mengulur waktu kematianmu. Uruye mendongak dengan netra yang bergetar, bergumam dalam ketakutan mustahil. Bagaimana bisa tekanan auranya meningkat sepesat ini hanya dalam satu tarikan napas? Terdesak oleh kegelapan yang kian menghimpit, Urui mengerahkan seluruh sisa soul powernya. Kilatan cahaya hijau zamrud meledak, membentuk baju zirah battle armor yang menyelimuti tubuhnya. Ia mencoba menantang gravitasi dan kegelapan, namun ia lupa bahwa di hadapan pengguna roh bela diri ganda, adu kekuatan murni adalah tiket menuju gerbang kehancuran. Yuanan Yehui tersenyum tipis. Nada suara meremehkan namun mematikan. Kegelapan ini telah menutup seluruh celah. Teknik perpindahan tempatmu kini tak lebih dari gerakan siput di dalam lumpur. Selama aku mengendalikan medan ini, nasibmu sudah terkunci. Uroi menggeret tetakan gigi, keringat dingin mengalir di pelipisnya beradu kekuatan jiwa dengan pengguna roh bela diri ganda. Aku benar-benar sedang mencari mati. Namun, jika aku tidak menyerang sekarang, aku akan habis. Udara di arena mendadak membeku. Dari balik kabut ungu yang pekat, sebuah pendaran cahaya hitam yang pekat warna yang melambangkan kematangan 10.000 tahun muncul melingkari sosok Yuanen. Kehadiran cincin jiwa hitam ini adalah sebuah anomali, sebuah manifestasi kekuatan yang seharusnya belum dimiliki oleh seseorang di tingkatannya. Urui terpaku, senjatanya bergetar hebat di depan matanya sendiri. Urui teriak dengan suara serak karena terkejut. Apa? Cincin jiwa 10.000 tahun. Bagaimana mungkin seorang murid baru memilikinya? Yuanen Yehui aura unggunnya berkilat. Suaranya dingin seperti es abadi. Kau terlalu banyak bicara senior. Apakah kau pikir battle armor murahanmu itu sanggup menahan serangan dari jiwa yang telah melampaui batas 10.000 tahun? Mari kita buktikan. Dan kemudian kehancuran itu datang. Sebuah garis cahaya ungu yang membawa murka sang malaikat jatuh membelah arena, menghantam bumi dengan kekuatan yang mampu mengoyak pondasi gunung. Ledakan itu menciptakan kawah energi yang menyilaukan, mengirimkan gelombang kejut yang membuat para saksi mata harus menutup wajah mereka. Uroi tertelan dalam badai ungu, tak menyisakan ruang bahkan untuk sebuah jeritan. Tang Wulin menatap tajam dengan ekspresi serius, bergumam penuh kekaguman. Kekuatan ini, Yuanen benar-benar tidak menahan diri sedikit pun. Xie tercengang, mulutnya sedikit terbuka luar biasa. Siapa yang menyangka dia akan sekuat ini saat dalam wujud wanita? Xie Xiaoyan tersenyum tipis, matanya berbinar penuh harapan. Kabut mulai menipis, menyisakan pemandangan yang tak terbantahkan. Di tengah arena yang hancur, Yuanen Yehui berdiri dengan anggun di atas raga Wurui yang tak berdaya. Pedang hitamnya yang dingin menyentuh leher sang senior, menjadi tanda akhir dari perlawanan yang sia-sia. Sang malaikat jatuh telah memenangkan taktanya kembali di bawah cahaya redup yang mulai kembali. Yuanen Yehui menatap dingin dengan pedang terhunus. Suara tenang namun tegas, kau kalah. Itulah rekan tim kita. Kegelapan yang ia bawa justru menjadi cahaya kemenangan bagi kita semua. Debu mulai mengendap, menyisakan kesunyian yang mencekam di tengah arena yang telah hancur lebur. Yuanen Yehui berdiri tegak di tengah kehancuran, membuktikan bahwa kitab sejarah baru saja ditulis dengan tinta kegelapan.